Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya bersyukur melalui program ini ada banyak umat Tuhan bisa terus dikuatkan, bisa terus mengalami lawatan Tuhan, diubahkan. Karena saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama kita tetap tinggal dalam kebenaran, maka firman Tuhan katakan kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita semakin dibaharui ketika kita tertanam dalam firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur karena kami percaya hari-hari hidup kami ada oleh karena berkat kasih setia Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa orang yang datang kepada Yesus, orang yang tinggal di dalam Yesus, hidupnya mengalami transformasi, ya, mengalami perubahan, mengalami pembaharuan. Karena perkataan firman Tuhan ini, saudaraku, dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 17. Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Secara fisik penampilan mungkin tidak berubah, saudaraku, tetapi ada hal-hal yang diubahkan dari dalam. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Hati kita diubahkan, pikiran kita, cara kita berpikir, cara kita menghadapi masalah, cara kita menghadapi orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita, itu diubahkan ketika kita tinggal di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, gak bisa enggak, ya. Setiap kita yang datang dan tinggal di dalam Yesus Kristus harus mengalami perubahan ini. Mentalitas yang diubahkan, cara menghadapi suami yang nyebelin, cara menghadapi istri yang ngeselin, cara menghadapi anak-anak yang memberontak, cara menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai, itu diubahkan. Sehingga pada akhirnya cara kita menyikapi kehidupan itu berbeda dengan ketika kita belum tinggal di dalam Yesus. Kalau kita belum tinggal dalam Yesus, maka keputusan kita, keegoan kita yang main, ya kan, kekasaran kita yang keluar, kata-kata kebun binatang yang tersedia di mulut kita yang keluar, bahkan kekasaran demi kekasaran itu yang akan keluar. Tetapi ketika kita ada dalam Kristus, Alkitab katakan, maka firman Tuhan mengingatkan kita, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain. Orang yang datang sama Tuhan, hatinya diubahkan terutama diubahkan, pertama kali yang diubahkan adalah hatinya, saudara. Kenapa? Karena hati adalah pusat kehidupan. Sehingga ketika orang datang sama Tuhan, hatinya diubah. Hatinya mengalami damai, hatinya mengalami ketenangan, sekalipun di hadapannya ada begitu banyak badai kehidupan. Tapi ketika kita mengambil keputusan untuk tinggal di dalam Kristus, maka ada hikmat dalam kita menjalani hidup ini. Ada tuntunan. Karena apa? Karena Roh Kudus diberikan sama kita. Roh Kudus diberikan kepada kita, maka kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang mengarahkan kita, Roh Kudus yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Karena kita dipimpin, ya. Sehingga akhirnya kehidupan yang diubahkan itu kita akan lihat. Itu terjadi dalam hidup kita. Sangat aneh ketika kita mengaku terima Yesus, hidup tinggal di dalam Kristus, tetapi kelakuan tidak berubah. Dalam menghadapi masalah tidak berubah. Cara menghadapi pergumulan tidak berubah. Cara bertengkar, ribut dengan istri dan suami tidak berubah. Masih pakai lempar-lempar piring, lempar-lempar apalah. Iya kan? Itu dipertanyakan, mana
perubahan hidupnya mana? Karena seharusnya Alkitab yang pasti digenapi. Orang yang tinggal dalam Kristus itu ciptaan yang baru. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 12, saudara. Coba perhatikan, Yohanes 8 ayat 12. Kata Yesus, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Perhatikan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang hidupnya tinggal dalam Yesus, maka akan diterangi. Saudaraku, kita yang hidup di dalam kegelapan, perhatikan, kita yang hidup dalam kegelapan, contoh sederhana, ketika mati lampu di rumah kita nggak bisa bedakan mana sendal kanan, mana sendal kiri. Kalau memang gelapnya gelap pekat ya, gelapnya gelap gulita ya, kita nggak bisa membedakan, ini istri saya atau tetangga saya, kita nggak bisa bedakan. Ini suami saya atau suami teman saya, kita nggak bisa bedakan. Itu sebabnya Yesus terangi, sehingga kita bisa tahu, oh ini laki saya, oh ini istri saya, oh ini usaha saya, bukan usaha orang lain. Oh, kita bisa tahu kenapa ada banyak orang masih bisa berselingkuh, berzina, karena tinggalnya dalam kegelapan, tidak bisa membedakan mana laki orang, mana lakinya, mana bini orang, mana bininya. Karena tinggalnya dalam kegelapan. Berbeda dengan kalau orang yang sudah tinggal dalam Kristus. Dan dikasih dalam Tuhan, makanya ya, kalau ada orang-orang yang ngaku orang Kristen, ngaku orang yang sudah tinggal dalam Kristus, tapi hidupnya masih berzina dengan laki orang, suami orang, bini orang gitu kan, masih suka kasar, itu dipertanyakan, Yesus mana yang ada dalam hidup? Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Kita yang tinggal dalam Yesus Kristus harusnya mengalami pembaharuan. Kita yang tinggal dalam Yesus Kristus harusnya mengalami perubahan. Tidak bisa enggak, itu udah hukumnya. Kalau sampai tidak berubah, dipertanyakan, jangan-jangan kita belum tinggal dalam Kristus. Karena ketika kita tinggal dalam Kristus, kita jadi ciptaan yang baru. Kenapa? Karena terang itu dalam hidup kita menerangi kegelapan kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang boleh saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan, mana yang bisa saya kerjakan, mana yang tidak bisa saya kerjakan, mana yang harus saya buat untuk memuliakan Tuhan, mana yang tidak boleh saya buat ya karena ini merupakan ego saya. Mana kita bisa membedakan, karena terang itulah yang menerangi kehidupan kita. Alami pembaharuan. Seorang yang punya Yesus dalam hidupnya seharusnya mengalami pembaharuan. Karena segala sesuatu yang tidak kita mengerti itu sudah diterangi. Yang gelap, yang tidak bisa kita tahu mana kanan, mana kiri, kita sudah diterangi. Sehingga kita bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang terus memperlengkapi hidup kami. Tuhan yang terus menopang hari-hari hidup kami, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kami yang sudah menyadari bahwa Yesus tinggal dalam hidup kami, kami tinggal di dalam Yesus, maka kami harus berubah karena kami adalah ciptaan yang baru. Kami suami-suami, kami istri-istri, kami orang-orang muda, siapapun kami, biarlah kami menjadi ciptaan yang baru karena Tuhan sudah menerangi langkah kami. Kami dapat membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada, ya Tuhan, biar firman termaterai dalam hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Kami percaya mereka yang sakit dengar firman Tuhan, di dalam nama Yesus setiap mereka dijamah dan dipulihkan Tuhan. Mereka yang berbeban berat, mereka yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini, biar ada anugerah Tuhan, biar ada kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat jalan keluar yang Allah sediakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.